Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kawan-kawan sekalian, di video ini kita mencoba berdiskusi tentang kategorisasi hutang dan bagaimana cara melunasinya, atau paling tidak kita akan mencoba membantu memberikan solusi strategi bagi teman-teman yang mempunyai hutang. Ketika kita itu bebas dari hutang, maka hidup itu akan tentram, tidur nyenyak, pikiran tenang, dan sebagainya. Jadi di video kali ini sebenarnya hal yang menjadi efek cegah hutang itu adalah ketika kita mencoba mempelajari hadis-hadis dari Rasulullah tentang apa dampak bagi hutang. Salah satunya adalah kita seperti tergadai jiwa kita jikalau meninggal dalam keadaan hutang. Kemudian di akhirat nanti itu tidak ada lagi dinar dan dirham. Jadi cara membayarnya hanya dengan cara amal pahala kita ditransfer dan dosa-dosa kita itu menumpuk dari dosa orang-orang lain. Nah, itu jadi efek cegah yang sangat luar biasa yang membuat kita itu berpikir ribuan kali untuk berhutang. Namun tentu ada kondisi darurat yang akhirnya kondisi ini membuat orang menjadi berhutang. Kita bikin tiga kategorisasi ya, tiga ya, tiga kategorisasi tentang hutang-hutang dan bagaimana solusi mencegahnya. Biasanya kalau ada orang yang berhutang antara 1 juta sampai 10 juta, itu biasanya berhubungan dengan dampak kebutuhan hidup yang mendesak. Misalkan dia nggak bisa makan, atau barangkali dia kepepet dana pendidikan, akhirnya membuat dia dalam hal berhutang. Bagi orang-orang yang hutangnya kurang lebih 100 juta rupiah, itu biasanya terjadi karena faktor gaya hidup. Nah, bagi orang yang berhutang sekitar 1 miliar rupiah kurang lebih, itu biasanya kesalahan dalam teknis manajemen bisnisnya. Nah, coba kita petakan dulu dan bagaimana solusi-solusinya. Yang pertama, bagi orang yang hutangnya antara 1 juta sampai 10 juta, yang memang ini kepepet karena desakan kebutuhan hidup, kalau nggak hutang nggak makan, atau kalau nggak hutang pendidikan terhambat dan sebagainya, maka solusinya adalah bagaimana kita mencoba menambah penghasilan. Namun sebelum penghasil ditambah, kita lihat dulu kondisi keadaan diri kita ya. Kita bisa belajar dari orang yang kategori uangnya lebih rendah dari kita dan kepada orang yang kategori strukturnya itu lebih tinggi dari kita. Misalkan di dalam hidup ini ada teman kita yang barangkali pendapatan penghasilannya lebih rendah daripada kita. Maka kita belajar dari dia, bagaimana cara dia bertahan hidup, bagaimana cara dia berhemat, bagaimana cara dia makan, bagaimana cara dia dalam hal pendidikan dan sebagainya. Kita pelajari dari dirinya. Yang kedua, kita belajar dari orang yang penghasilannya lebih tinggi dari kita. Kita belajar bagaimana cara dia berbisnis, cara dia bekerja, cara dia mendapatkan uang yang halal dan sebagainya. Ya, jadi kita bisa mempelajari hal itu. Kita bisa bertahan hidup dan juga belajar bagaimana hal menambah penghasilan. Seperti Abdurrahman bin Auf, beliau strateginya adalah show me the market, tunjukkan kemana arah pasar. Ya, sebenarnya kita lihat itu adalah pasarnya di mana. Bukan produknya lebih dulu, tapi pasarnya di mana. Nah, itulah yang membuat kita, kalau pasarnya itu jelas, kita bisa bikin produk yang memang berhubungan dengan pasar tersebut. Meskipun modalnya kecil, yang penting adalah perputaran uangnya. Usaha dengan modal yang hanya Rp100.000 itu balik modalnya cepat. Jika dibandingkan dengan usaha dengan modal
100 juta rupiah, itu pasti balik modalnya lama sekali, bahkan mungkin bertahun-tahun ya. Kemudian bagi teman-teman yang hutangnya antara kurang lebih 100 juta rupiah, itu biasanya berhubungan dengan gaya hidup. Contoh hutang mobil, hutang rumah, dan sebagainya yang sebenarnya kita nggak bisa apa-apa, akhirnya kita berhutang untuk gaya hidup kita. Nah, maka solusinya adalah jikalau memang kita punya penghasilan yang bisa membayarkan hutang tersebut, kita kunci penghasilan itu bertahap agar bisa melunasi. Jadi kita kunci uang untuk bayar hutang itu secara mengangsur bertahap ya. Dan niat kita benar. Kalau niat kita benar, insya Allah Allah akan membantu kita dalam hal melunasi hutang kita. Namun jikalau keadaannya mendesak, dikejar angsuran kita nggak mampu, dikejar tempo, jatuh tempo kita nggak bisa, maka solusinya adalah mending kita lepaskan gaya hidup itu. Mobilnya kita jual saja, lunas, kita hidup apa adanya, mobil ganti motor dan sebagainya. Yang penting pikiran kita tenang, fresh, tanpa hutang ya. Kemudian bagi orang-orang yang mungkin hutangnya sampai miliaran rupiah, ini biasanya berhubungan dengan kesalahan dalam manajemen bisnisnya. Maka cek dulu kira-kira bisnis apa yang bermasalah, yang perlu kita evaluasi. Kadangkala ketika bisnisnya itu terancam, maka dia dengan cara nambah hutang agar bisnisnya lebih lancar. Tapi hasilnya adalah berkebalikan dengan apa yang diharapkan. Maka kita evaluasi dulu, kira-kira cabang bisnis apa yang bermasalah, tidak ada salahnya daripada nambah hutang terus, mending kita tutup untuk menyelamatkan kondisi perekonomian kita, dan kita coba cari lagi hal yang memang bisa menguntungkan. Oke, itu mungkin dari diskusi hari ini dalam hal video hari ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kalau ada tambahan atau mungkin solusi lainnya kita berbagi bersama, bisa ditambahkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.